Cut Anggi yang selalu menyuarakan tentang keberadaan Rohingya di Aceh, akhirnya Cut Anggi juga curhat soal dia di sini. Dulu kalian nggak mau dengar presiden bla bla gitu lah, pokoknya bahkan sering banyak yang ketawain, yang ujung-ujung itu kan terimalah tuh, itu kan menurut hahaha gitu tuh banyak. Tapi kali ini saya jumpa satu komen yang bagus. Kakak ini sopan sekali cara tanyanya, maka akan saya jawab. Nah, kita ambil contoh seperti apa yang terjadi di Palestina sama di Malaysia. Itulah yang terjadi dengan orang Aceh waktu pertama menerima orang Rohingya. Sama-sama kasihan, memang benar-benar pure kemanusiaan nomor satu, kedua baru agama. Karena ternyata setelah diketahui rupanya agamanya Islam, entah Islam KTP kah, Islam pura-pura, atau orang tuh nggak tahu lah pada saat itu ya. Coba kalian bayangkan, waktu mereka terapung-apung itu di laut, apa kita tahu agama dia? Kita aja nggak tahu dia siapa. Maka pure nomor satu, kenapa ditolong? Pure karena kemanusiaan, nggak ada lain. Ternyata setelah sampai ke daratan barulah diketahui, oh ternyata beragama Muslim mereka. Nah, jadi begitu jugalah yang terjadi dengan Malaysia, sama-sama menolong atas nama kemanusiaan. Begitu juga dengan Palestina, sama-sama menolong karena kemanusiaan. Tetapi Palestina itu sudah sangat hancur-hancuran, sedangkan Malaysia sudah di tahap nggak hancur, negaranya tetap berdiri, tetapi udah nggak sanggup tangani lagi. Indonesia alhamdulillah masih di tahap tidak hancur dan juga masih bisa ditangani. Nah, inilah bagusnya. Jadi saya harapkan kepada semua yang mengetahui tindakan orang Aceh yang dulu itu mungkin bisa kalian jadikan bahan pelajaran, bukanlah sebagai bahan ejekan ya. Kenapa? Karena kalau kalian ejek pun tak ada gunanya. Kalian kan kalau bilang tuh kan udah tampung aja kan, kalian yang dulu minta diterima mereka kalian demo ini nih. Apa gunanya sekarang kita ngomong kayak gitu? Itu kita memarahi orang yang enggak tahu. Itu kan kalian kan kekesalan kalian itu sebenarnya. Kesalahan netizen lah ya, rakyat Indonesia. Tapi untuk apa kita kesal kepada sesuatu yang telah terjadi, yang mana kejadian itu akibat ketidaktahuan. Kalau saat ini pemerintah memutuskan menerima mereka, menampung mereka, itu beda cerita. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tahu watak mereka, karakter mereka, tujuan mereka. Kalau dulu kan kami tidak tahu. Nah, itu yang harus dibedakan, tahu dan tidak tahu. Jadi satu menjadi pelajaran, satu lagi yang saat ini semoga tidak diulangi. Nah, tapi ini terus terang saya bilang ya, kalau terus-terusan ada yang komen, terimalah, tampunglah, kan si iman, itu yang komen tuh banyak, sampai saya nggak sanggup ngetek lagi, terlalu banyak. Maka ini bukan ancaman ya, tapi biar kalian tahu efeknya. Saat ini sangat tidak tepat untuk kita bercanda kayak gitu. Maka kalau kalian masih seperti itu, bukan saya rasis, tapi dari nama akun kalian semuanya ketahuan. Sebab apa? Ada marganya. Bukan aku rasis, ya. Nama kalian tolak marga kalian. Terus kalau aku sebut nanti namanya Sumatera Utara, marah kalian kayak mana? Bukan aku rasis nih. 3 kali udah aku bilang loh. Nah, jadi kalau emang terus-terusan kalian bilang terimalah, tampunglah, terimalah ya. Aku buka komen di TikTok ini seluas-luasnya untuk kalian bilang terima, tampung itu ya. Intinya kalian akan bilang, mau terserah itu kalian nyindir, ngejek, ataupun kalian itu sarkas, aku udah nggak peduli lagi. Karena status yang sebelumnya itu, komen yang Bang Purba itu, aku ngerti dia itu sarkas, dia itu nyindir, dia itu mengejek orang Aceh dulu yang kan kalian yang terima. Sekarang tampung, aku paham, bukan aku nggak paham. Makanya aku balasnya dengan jokes. Apa aku bilang waktu itu, Bang, nanti kalau kita terima, bersebaran dia di mana-mana, bertetanggaan kita nanti, kan masih jokes itu ya. Tapi kali ini nggak pakai jokes lagi. Kalau memang permintaan kalian suruh terima, silahkan ya di komen ini aku buka seluas-luasnya, nggak akan ku delete. Silahkan kalian bilang, tampung kak, terima kak, kan atas nama kemanusiaan, kan atas nama sesama muslim, terimalah, janganlah kalian tolak, kan dulu kalian ini, silahkan ya. Nanti aku tag Pak Ma'ruf Amin, aku tag nanti Pak Mahfud MD, supaya pemerintah tahu ternyata masyarakat Indonesia mendukung ya.
biar kalian tahu juga kalau saat ini bukan lagi saat yang tepat untuk kita bercanda, untuk kita saling ejek-ejekan. Yang kalian ejek adalah orang Aceh yang tidak tahu apa-apa zaman dulu itu, tahu nggak sih? Orang Aceh yang tiba-tiba kan tersangka, dia tengok ada makhluk di atas kapal. Siapa itu? Itulah yang ditolongnya, yang mana kita sendiri belum ada pengetahuan apapun tentang mereka. Terus lambat laun kan kita pelajari nih, apalagi udah terlalu sering, datang lagi karakternya lama-lama kita tahu kan, terus kita sekarang udah paham dan kita menolak dan kita udah nggak mau lagi. Waktu di awal dulu kenapa lah ada demo, ada penolakan karena sayang. Tapi seolah-olah orang Aceh ini gimana ya pada saat itu ya, tolonglah pemerintah, sayang loh mereka karena belum kenal, makanya dibilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau ini kebalikan, sudah kenal makanya kami tak sayang. Nah itulah sekarang yang kalian jadikan bahan ejekan itu tidak betul untuk saat ini. Kalau masih kalian jadikan bahan ejekan, maka kuserahkan TikTokku ini ya, silahkan kalian komen segala-galanya, terimalah, tampunglah. Kutek nanti orang itu semuanya, presiden kutek sekalian ya. Ternyata biar nanti presiden dan semua pemerintah itu tahu kalau orang-orang yang ada di Sumatera Utara ataupun yang dimanapun, aku yang tahunya Sumatera Utara karena ada marganya aja, mungkin ada juga yang gak ada marganya yang ikut-ikutan komen tuh, maka nanti pemerintah bisa tahu kalau apa, oh rakyatku ternyata mendukung kami ambil orang Rohingya. Tanggung sendiri ya. Aku tidak menyuruh orang Aceh, aku yakin orang Aceh tetap nggak mau. Tapi kalau kalian masih main-main nama si Iman itu yang udah aku bilang bolak-balik, nanti kita semua kena imbasnya. Masih nggak ngerti juga, silahkan. Mulai dari sekarang, silahkan komen.